Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Amin Nur Rahman, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Sebelumnya, saya Fitri Susanti dengan NIM 230311200060 dari kelas Biologi 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai fitohormon atau hormon pada tumbuhan. Sebelum memulai materi pembahasan, di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu ada definisi fitohormon, jenis-jenis fitohormon, fungsi fitohormon, akumulasi fitohormon, dan fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang pertama yaitu definisi fitohormon. Jadi fitohormon ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua suku kata, yaitu pitos yang artinya tanaman dan hormon yang artinya zat pemicu. Jadi fitohormon itu dapat kita artikan ialah sebagai suatu senyawa yang merangsang pertumbuhan serta mengatur berbagai proses fisiologi dalam tanaman. Jadi fitohormon atau hormon pada tumbuhan ini berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Fitohormon ini merupakan senyawa organik yang bukan termasuk nutrisi, dan fitohormon ini disintesis di lokasi tertentu dalam tubuh tumbuhan. Namun, senyawa fitohormon ini atau hormon pada tumbuhan ini tidak bekerja di tempat sintesisnya, melainkan ditransportasikan ke bagian lain tanaman atau ke bagian tubuh tubuh lainnya. Salah satu karakteristiknya ialah kemampuannya untuk memicu suatu respon biogeokimia, fisiologis, serta perubahan morfologis. Meskipun fitohormon ini hanya dalam konsentrasi yang sangat rendah, yaitu antara 10⁻⁶ hingga 10⁻⁵. Berdasarkan definisi tersebut, fitohormon harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu yang pertama, senyawa fitohormon itu harus diproduksi secara alami oleh tumbuhan itu sendiri. Kemudian, fitohormon itu harus dapat mengalami translokasi atau perpindahan ke bagian lain dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu lokasi pembentukannya berbeda dari tempat kerjanya. Kemudian fitohormon itu harus tetap aktif meskipun berada dalam konsentrasi yang rendah. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis fitohormon. Jadi fitohormon ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompoknya hormon yang sebagai pemicu pertumbuhan, yaitu terdiri dari auksin, sitokinin, dan giberelin. Kemudian kelompok hormon penghambat pertumbuhan, yaitu terdiri dari asam absitat dan gas etilen. Yang pertama auksin, yaitu auksin ini merupakan hormon yang berperan dalam berbagai aspek pertumbuhan tanaman. Ialah termasuk pada pemanjangan sel dan diferensiasi jaringan. Auksin ini pertama kali ditemukan oleh Vrinwen, yaitu peneliti asal Belanda. Struktur auksin ini paling umum ialah terdiri dari indol, aksetit, dan asid, yaitu IAA, yang memiliki kemiripan dengan asam amino triptofan. Aktivitas hormon auksin ini dapat terhambat oleh paparan cahaya matahari. Jadi auksin sendiri ini disintesis di bagian meristem apikal, yaitu daun-daun muda serta biji. Kemudian yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin ini merupakan hormon yang berperan dalam pembelahan sel dan berbagai proses perkembangan jaringan tanaman. Sitokinin ini pertama kali ditemukan oleh Van Overbeek. Hormon sitokinin disintesis dalam akar dan diangkut ke organ lain.
Yang ketiga yaitu hormon giberelin. Hormon giberelin ini merupakan kelompok hormon yang berperan dalam berbagai proses perkembangan tanaman, ya termasuk pemecahan dormansi biji dan pemanjangan batang. Studi hormon tentang giberelin ini awalnya dilakukan oleh Eiichi Kurosawa pada tanaman padi, yaitu di tahun 1926. Kemudian diidentifikasi oleh Teijiro Yabuta. Ialah teori Yabuta inilah yang memberi nama hormon ini giberelin. Dan dilanjutkan oleh Sumuki pada sampel padi yang terdapat yang dilakukan oleh Eiichi Kurosawa itu pada tahun 1935. Yang keempat yaitu asam absitat atau ABA, ialah hormon yang sebagai penghambat pertumbuhan suatu tanaman. Hormon ini berperan dalam berbagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan, ialah termasuk regulasi fisiologi internal. Hormon asam absitat ini pertama kali ditemukan oleh Waring dan Adicott. Hormon asam absisat ini dihasilkan pada daun, batang, akar, dan buah hijau. Kemudian yang kelima yaitu gas etilen. Jadi gas etilen ini merupakan hormon atau senyawa yang berperan dalam berbagai aspek perkembangan tanaman, ialah termasuk perubahan struktural dan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi gas etilen atau senyawa etilen ini sudah ditemukan sejak zaman Mesir dan Cina kuno. Jadi giberelin itu dipercaya dari asap pembakaran dupa sehingga dapat mempercepat pematangan buah. Adanya konsep tersebut pada tahun 1901, ilmuwan Rusia yaitu Dmitry Meljubov mengidentifikasi bahwa senyawa etilen ini berperan dalam proses pertumbuhan. Kemudian pada tahun 1934, Irgen menemukan bahwa etilen ini berfungsi sebagai hormon. Ternyata juga disintesis secara alami oleh tumbuhan. Jadi etilen ini pertama kali ditemukan oleh Irgen pada tahun 1934, yaitu senyawa gas yang dihasilkan oleh buah yang sudah matang atau buku batang serta daun yang diproduksi sebagai respon terhadap penuaan bunga, sehingga adanya etilen ini berperan penting dalam proses pematangan dan perkembangan jaringan tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu fungsi hormon. Fungsi hormon yang pertama yaitu auksin, berfungsi sebagai merangsang pemanjangan sel di daerah meristem atau daerah di ujung akar dan batang, kemudian mengontrol dominansi apikal yaitu tunas utama untuk menekan pertumbuhan tunas ke samping, kemudian merangsang pembentukan akar lateral dan adventif, mengatur tropisme seperti fototrisme atau respon terhadap cahaya, dan geotropisme atau respon terhadap gravitasi. Selanjutnya yaitu fungsi hormon giberelin, yaitu memicu pemanjangan pada batang dan pertumbuhan internodus, mencegah dormansi biji dan merangsang perkecambahan, serta mempercepat pembungaan dan memperbesar buah, ialah termasuk pembentukan buah tanpa biji. Kemudian merangsang pembentukan enzim amilase selama proses perkecambahan biji. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi hormon sitokinin, merangsang pembelahan sel atau kita sebut dengan sitokinesis, kemudian meningkatkan pertumbuhan tunas lateral dengan menghambat dominansi apikal, memperlambat proses penuaan daun dengan menghambat degradasi klorofil, serta bersinergi dengan auksin dalam kultur jaringan untuk regenerasi tanaman. Hormon selanjutnya yaitu asam absitat atau ABA, berfungsi untuk menghambat pertumbuhan dengan berperan sebagai antagonis terhadap giberelin dan auksin. Mengapa disebut sebagai antagonis? Karena asam absitat ini bisa menghambat produksi adanya hormon giberelin dan auksin.
kemudian menginduksi dormansi biji dengan menghambat percambahan sampai kondisi lingkungan ideal, yaitu mengoptimalkan lingkungan di sekitar tanaman tersebut agar stabil terlebih dahulu sehingga terjadinya perkecambahan. Kemudian menutup stomata saat kondisi kekeringan agar tidak mengurangi kehilangan air. Kemudian meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres abiotik seperti kekeringan dan salinitas. Dan yang terakhir yaitu fungsi hormon etilen. Fungsi hormon etilen ini mempercepat pematangan buah seperti contohnya pada pisang dan tomat, kemudian merangsang pengguguran daun dan buah atau kita sebut dengan abscision, kemudian memicu respon terhadap stres mekanis, misalnya pada saat tanaman mengalami luka, kemudian menghambat pemanjangan batang dan akar dalam kondisi tertentu. Materi selanjutnya yaitu akumulasi fitohormon atau kita sebut sebagai tempat perkumpulan hormon-hormon, kemudian hormon tersebut melakukan fungsinya masing-masing. Misalnya pertama pada hormon auksin ini terletak di meristem apikal atau di ujung batang dan akar, serta daun yang masih muda sebelum hormon tersebut ditransportasikan ke bagian tubuh lain pada tanaman. Kemudian pada hormon sitokinin sebelum dia ditranslokasikan ke bagian atas tanaman melalui jaringan vaskular, disintesis di akar. Kemudian pada hormon giberelin diproduksi di jaringan meristematik, kemudian biji yang sedang berkecambah serta daun yang masih muda. Kemudian akumulasi fitohormon pada asam absitat dihasilkan di daun, akar, dan biji, terutama dalam kondisi stres lingkungan seperti kekeringan. Dan yang terakhir yaitu akumulasi fitohormon pada gas etilen, diproduksi di jaringan yang mengalami penuaan atau stres, seperti buah yang sedang matang atau daun yang akan gugur. Materi selanjutnya yaitu fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang pertama auksin, mekanisme kerja auksin ini yaitu, jadi teman-teman, auksin ini diproduksi di meristem apikal, kemudian diangkut secara polar atau secara teratur dan sistematis melalui jaringan parenkim. Kemudian auksin ini mengaktifkan ekspresi gen yang mengkode enzim pemanjangan sel, sehingga memicu hipotesis adanya pertumbuhan asam, yaitu terjadinya peningkatan aktivitas pompa proton sehingga menurunkan pH dinding sel, sehingga enzim ekspansin itu melonggarkan dinding sel dan terjadinya pemanjangan sel. Aplikasi pada mekanisme kerja auksin ini yaitu pada perbanyakan tanaman, auksin sintesis seperti IBA digunakan untuk merangsang pembakaran akar pada stik. Kemudian pada pengendalian gulma digunakan sebagai herbisida selektif untuk membunuh gulma yang berdaun lebar. Kemudian pada induksi partenokarpi, auksin digunakan untuk menghasilkan buah tanpa biji. Contohnya tadi pada pisang dan tomat. Dan pada giberelin, mekanisme kerja hormon giberelin yaitu giberelin ini meningkatkan ekspresi gen, kemudian mengkode enzim amilase dalam biji dorman, sehingga memicu pemanjangan batang dengan meningkatkan ekspresi gen yang mengatur sintesis protein struktural, sehingga terjadinya penghambat sintesis ABA. Jika penghambatan sintesis ABA tersebut terhambat, terjadinya mempercepat perkecambahan. Kemudian aplikasi pada mekanisme hormon giberelin ini pada perkecambahan biji, giberelin digunakan untuk memecah dormansi biji seperti pada padi dan gulma. Kemudian pada pembentukan buah tanpa biji digunakan dalam produksi anggur tanpa biji. Pada pemanjangan batang diterapkan pada tanaman kerdil, yaitu untuk meningkatkan tinggi tanaman. Yang ketiga yaitu hormon sitokinin. Mekanisme kerja hormon sitokinin yaitu
Jadi hormon sitokinin ini diproduksi di akar, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman, sehingga mengaktifkan ekspresi gen yang mengatur pembelahan sel atau kita sebut dengan sitokinesis, sehingga terjadinya penghambat ekspresi gen yang memicu terjadinya penuaan pada daun. Aplikasinya itu salah satunya itu kultur jaringan digunakan dalam mikropropagasi untuk merangsang pembentukan tunas, memperlambat penuaan daun, misalnya diterapkan pada tanaman hortikultura untuk mempertahankan kesegaran daun yang lebih lama, meningkatkan pertumbuhan tunas lateral, serta menghambat dominasi apikal yang dikendalikan oleh auksin. Yang keempat yaitu asam absitat. Mekanisme kerja asam absitat ini yaitu di mana asam absitat ini diproduksi pada saat kondisi yang stres seperti terjadinya kekeringan, sehingga hormon ini mengaktifkan ekspresi gen yang mengkode protein transport air untuk mengurangi kehilangan air, sehingga memicu terjadinya penutupan stomata, jadi menghambat aktivitas pompa ion. Aplikasi pada mekanisme asam absitat ini, misalnya pada ketahanan terhadap kekeringan, digunakan untuk meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres air. Kemudian pada induksi dermasi biji, mencegah perkecambahan prematur dalam kondisi lingkungan yang tidak ideal, menjaga agar tumbuhan itu tetap tumbuh secara optimal. Kemudian pada pengaturan stomata digunakan dalam penelitian fisiologi tanaman, biasanya untuk memahami mekanisme adaptasi terhadap stres abiotik. Dan yang terakhir yaitu gas etilen. Mekanisme senyawa hormon gas etilen ini diproduksi sebagai gas, sehingga hormon ini menyebar melalui difusi, kemudian mengaktifkan ekspresi gen yang mengkode enzim pematangan buah, sehingga memicu sintesis enzim pektinase dan terjadinya melonggarkan dinding sel dan menyebabkan absisi daun atau buah. Aplikasi pada mekanisme kerja gas etilen ini yaitu pada pematangan buah digunakan dalam penyimpanan pisang atau tomat untuk mempercepat pematangan. Pada pengguguran daun diterapkan dalam perkebunan untuk mengatur musim gugur daun. Kemudian respon terhadap stres, memicu pertahanan tanaman terhadap luka atau infeksi. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.